Di awal cerita kita akan diperlihatkan dengan traktor pembajak sawah yang berada di tengah jalan. Entah apa maksud dan tujuannya. Tak berselang lama datanglah sebuah mobil yang membawa seorang sandera yang dijaga ketat beberapa orang di dalamnya. Diketahui bahwa sandera itu merupakan anggota Dewan Perampok Rakyat atau bisa disebut koruptor. Karena mobil traktor tersebut, maka mereka harus berhenti dan dua orang mencoba turun untuk mengecek keadaan sekitar. Dan inilah yang terjadi. Seseorang misterius berhasil membantai mereka. Merasa di luar ada yang janggal, satu orang mengajak rekan yang lainnya untuk melihat keadaan di luar. Sementara satu orang bertugas menjaga di dalam. Pasukan lain bernasib sama. Mereka semua dihabisi satu persatu. Tak hanya sampai di situ, penjaga di dalam pun juga turut menjadi korban oleh keganasan sosok misterius tersebut. Go and check on them. Get with the fucking program. Setelah semua berhasil dibunuh, orang misterius itu membuka penutup kepala dari sandera. Ia memastikan bahwa dialah orang yang dicari. Dan Who are you? setelah selesai melaksanakan tugasnya, sosok pria misterius itu bergegas keluar. Namun salah satu orang telah berhasil lolos dari maut dan sempat tahu wajah pria itu. Kemudian pria tersebut langsung melaporkan terhadap seseorang yang diduga ia adalah orang yang membayar untuk melakukan pembantaian. Dari sini kita mengetahui bahwa dia bernama Walker, seorang pembunuh bayaran berdarah dingin internasional. Lost a witness. He saw my face. Fuck. I've been made. Singkat cerita, Walker pun menuju Dukcapil Bodong. Ketika hendak masuk, Walker langsung bertemu dengan emak-emak yang akan mengubah identitas Walker. Walker diminta untuk menginap satu malam di tempat tersebut untuk berjaga-jaga sebagai buntut dari identitasnya yang terbongkar tadi. Get your new documents turned over. Thank you. Good night, Walker. Setelah itu proses penggantian identitas dilakukan. Yang dipandu petugas Dukcapil Bodong itu bernama Smithy. Walker diminta memanggang tangannya untuk penggantian sidik jari. Perfect. Selesai persyaratan, Walker diantar menuju kamar yang akan ditempati Walker malam itu. Di sana ia bertemu dengan beberapa orang yang diduga mengubah identitas mereka. Sebelum masuk kamar, perhatian Walker tertuju kepada seorang wanita yang tengah hamil bernama Juliet dan temannya yang bernama Susan. Di sisi lain terlihat banyak sekali pasukan pembunuh yang dipimpin langsung oleh si botak sedang menerima telepon dari seseorang. Ternyata ia adalah bos dari semua pasukan tersebut, termasuk si botak sendiri. Want her breathing? Otherwise, you won't be. Yes, sir. Get Keats. Botak ditemani dua pengawalnya yang bernama Ketes dan si celongor Reynal. Ditugaskan untuk melakukan pembantaian di Dukcapil Bodong itu untuk membawa Juliet secara paksa. Keats. Singkat cerita, aksi mereka pun dimulai dengan perlahan tapi pasti. Pasukan yang dipimpin Ketes dan Reynal berhasil melumpuhkan para penjaga dan merengsek masuk ke dalam. Terlihat pula penjaga ruang monitor dapat dengan mudah dilumat habis. Sementara di sisi lain terlihat Smithy malah asik dangdutan mendengar lagu Pangeran Dangdut. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di sekitarnya ada mara bahaya yang mengancam. Setelah puas mencurahkan perasaan lewat dangdut, Smithy berencana untuk pulang dan mengetahui adanya mara bahaya yang mengancam. Smithy merangkak menyalakan alarm tanda bahaya.
Sedangkan di tempat Walker berada, nampak ia masih tidak peduli dengan keadaan di luar. Sedetik kemudian terlihat Susan dan Juliet membuka pintu kamar Walker. Mereka ke sana berniat untuk meminta bantuan. Ternyata Susan sudah tahu bahwa keributan di luar bertujuan untuk mengambil paksa Juliet. Dan Susan juga tahu kalau Walker adalah pembunuh internasional yang sudah melanglang buana, juga terkenal seantero jagat dunia maya. Walker yang merasa tidak mengenal mereka bersikap dingin dan kekeh tidak mau membantu walaupun mereka sudah memohon memelas hingga akhirnya Susan dan Juliet berlalu. Need your help. Get out of my room. They want us dead. Juliet. Merasa dirinya akan terancam jika hanya berdiam diri, Walker memulai bergerak menyusuri jalan. Di sana ia kembali bertemu dengan Juliet dan Susan yang telah berhasil melumpuhkan satu musuh. Namun rintangan mereka tidak selesai di situ. Walker dan Susan masih harus melumpuhkan musuh yang berdatangan. Wanna help now, do you? No. Menyadari mereka tidak mempunyai senjata untuk menghadapi para pengacau, mereka memutuskan menuju ruang persenjataan milik Dukcapil bodong itu. Let's go. Susan yang memimpin jalan melindungi Juliet, berjalan terlalu cepat. Sementara Juliet di belakangnya yang hampir ketahuan musuh sedang sebat santuy bergegas sembunyi di bawah mobil. Tapi ternyata Juliet masih tetap saja ketahuan. Beruntung ia diselamatkan oleh Walker yang memang sudah memantau dari belakang. Ketika sampai di dalam ruangan senjata, Walker bergegas mencari kunci lemari tempat penyimpanan senjata. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba saja Smithy datang merangkak. Tapi ternyata Smithy juga tidak menyimpan kunci lemari senjata. Ia hanya menyimpan kunci lemari yang berisi bom asap dan beberapa pisau. Tak ada rotan akar pun jadi. Tak ada senapan pisau pun gasken. Firearms being priority, but What are these? Smoke grenades. Berbekal pisau dan bom asap yang didapat, Susan dan Walker berhasil melumpuhkan para pengacau yang datang tak diundang. Dan pulang pun saya yakin mereka tak minta diantar. Pasca kejadian itu Walker berduka karena ternyata Smithy harus tertembak dan kembali ke sisi Tuhan terlebih dahulu. Fuck. Ternyata paha Walker juga sempat tertembak dan mereka langsung menuju ke ruang medis untuk penyembuhan. Di sana Walker mengetahui kalau ternyata Juliet adalah kekasih gelap sang bos mafia yang pada awalnya ia adalah korban jual beli wanita. Namun karena Juliet aduhai, ia dijos gandos oleh bos mafia hingga hamil. Habis manis sepah dibuang. Ternyata sang bos mafia malah berniat menjual kembali Juliet setelah ia melahirkan. Dan di sini kita mengetahui pula bahwa awalnya Susan adalah mantan anak buah bos sang mafia. Namun Susan dapat hidayah hingga akhirnya berbalik melawan untuk menyelamatkan Juliet. The cause of all this. I got involved in a kidnapping. The baby. As it is. She's part of yours. How we all see it. Selesai bercengkrama, Walker berniat menuju ruangan perusak sinyal agar bisa menelepon atasannya untuk dijemput. Namun di sini Susan memaksa bahwa ia yang akan pergi menuju ruangan tersebut. Sesampainya di ruangan perusak sinyal, Susan bertemu dengan Renald beserta para krucu dan singkat cerita, Susan yang sudah berhasil melumpuhkan mereka dan menonaktifkan perusak sinyal, ia kembali ke ruang medis. Namun ternyata Susan dan yang lain tidak membawa HP karena meninggalkan di ruang ganti. Need me, little one. You know you do. The only thing we need now is phones.
Di sisi lain, Renal yang tidak terima anak buahnya dilumpuhkan begitu saja bergegas mengambil senjata untuk balas dendam. Dan dia langsung menghadang Susan, Walker, dan Juliet ketika mereka hendak menuju ke ruang ganti untuk mengambil ponsel. Ternyata sebelum insiden balas dendam Renal yang tidak kesampaian, Ketes juga bergerak. Ia memasuki kamar 3 bandit yang berniat mengubah identitasnya juga. Di sana Ketes menawarkan untuk membantu menangkap Juliet dengan imbalan yang fantastis. Who wants a job? Fuck's sake. 6 fucking bullets. Mereka menyanggupi tawaran Ketes. Ternyata salah satu dari mereka telah menunggu Walker dan yang lainnya di ruang ganti. Berbekal sisa bom asap yang didapatkan tadi, Walker mencoba mengelabuhi musuh. Di luar dugaan, si bandit berhasil mengatasi tipu daya Walker. You stay here. You with me. Juliet yang melihat Susan dan Walker mendapat bogem mentah merasa kasihan. Ia mencoba membantu. Namun karena Juliet tidak sempat belajar silat, ia dengan mudahnya dilumpuhkan. Sesaat sebelum giginya dicongkel, Susan dan Walker kembali bangkit dan... Setelah berhasil melumpuhkan si gundul, Walker segera menghubungi bosnya untuk meminta jemputan. Karena jarak yang lumayan jauh, jemputan masih akan tiba besok pagi. Sembari menunggu jemputan, Walker dan yang lainnya mencoba mengambil identitas baru mereka di gedung sebelah. Namun lagi dan lagi ada yang menunggu kedatangan mereka. Ia adalah si bandit bayaran. Demi keselamatan Susan dan Juliet, Walker seorang diri menarik perhatian si bandit bayaran itu. Kemudian mereka one by one. Have no doubt. Sementara Juliet dan Susan yang bergegas ke gedung Dukcapil Bodong malah bertemu dengan satu orang bandit bayaran yang masih tersisa. Susan menyuruh Juliet untuk pergi ke gedung sebelah, sementara ia akan bertarung melawan bandit bayaran tersebut. Find the documents. Oh my dear. Oh, where is she? Sayangnya Susan terpojok hingga membuatnya tidak berdaya. Ketika Susan akan dihabisi, beruntung perhatian si bandit teralihkan dengan percikan kaca yang pecah. Di sana bandit itu mengira bahwa ia adalah Juliet dan... Di sisi lain, Juliet yang berjalan seorang diri menuju gedung Dukcapil sempat terlihat oleh Ketes dan kemudian mencarinya. Akan tetapi Juliet yang merasa diikuti mengelabuhi Ketes, walaupun pada akhirnya ia juga tertangkap. Tak lama kemudian Walker dan Susan masuk ke dalam gedung itu. Mereka hanya menemukan berkas identitasnya dan emak-emak selaku pembuat identitas telah menyusul Smithy. Sementara Juliet tidak ada di sana. Susan sadar kalau Juliet sekarang pasti sudah tertangkap. Kemudian Susan mengajak Walker untuk segera mencari Juliet. Akan tetapi Walker menjawab kalau ia sudah terlalu banyak membantu sehingga Walker akan berhenti sampai di sini. Mendengar hal itu, Susan mengatakan, apakah Walker tega jika nasib Juliet sama dengan nasib anak dan istri Walker dulu? Namun di sini, Walker dan Susan malah bertengkar. I know what happened. No attachment. Your little girl's mother killed in a My revenge. little girl will never be safe. Go fuck yourself.
Susan yang tidak mau terjadi apa-apa dengan Juliet bergegas untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, Susan berhasil mengikuti jejak Juliet yang saat itu akan dibawa pergi oleh si botak dan Ketas. Ketika mereka hendak masuk ke dalam mobil, Susan pun segera melakukan penyerangan. Usaha Susan tidak berhasil dan sekarang Susan terpojok. Sekali lagi nyawa Susan hampir melayang. Beruntung Walker datang tepat waktu pada saat itu dan inilah yang terjadi. You need to stay down. Pada akhirnya mereka pun berhasil menghabisi seluruh pasukan yang dikirim oleh sang bos mafia itu. Film pun diakhiri dengan Susan dan Juliet yang tengah menunggu kelahiran anak Juliet. Sementara Walker menemui bos mafia itu. Thank you. Quick, she's kicking. Terima kasih telah menyaksikan film ini. Jangan lupa berbahagia dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.